Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 8 ayat 33 dan 34 demikian. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara-saudara sekalian, merasa sebagai orang merdeka, padahal sesungguhnya terbelenggu dosa, adalah kondisi yang sangat mengerikan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang dikisahkan di sini. Mereka merasa sebagai orang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang diperhamba, bukan hanya secara rohani, hamba dosa, tetapi juga secara jasmani. Bukankah mereka pernah menjadi budak di Mesir, di Babel, dan saat itu juga mereka di bawah penjajahan Romawi? Jadi, jika mereka merasa sebagai keturunan Abraham dan oleh karenanya tidak pernah diperhamba oleh siapapun, berarti mereka membohongi diri mereka sendiri. Secara jasmani mereka memang keturunan Abraham, tetapi bukan berarti tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tidak ada korelasi antara keturunan Abraham secara jasmani dengan tidak menjadi hamba siapapun. Keturunan Abraham secara jasmani tidak kebal terhadap perbudakan, apalagi perbudakan dosa. Sebab setiap orang, termasuk Abraham, dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Menyangkal fakta bahwa mereka sedang diperhamba justru menegaskan posisi mereka sebagai hamba dosa. Dosa telah sedemikian membutakan mereka sehingga mereka tidak sadar akan kondisi mereka. Mereka bisa sedemikian dibutakan karena mereka menolak kebenaran. Menolak kebenaran berarti memilih kebohongan dan menganggap kebohongan itu sebagai kebenaran. Orang yang seperti ini jelas terbelenggu atau dibutakan oleh kebohongan sehingga tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Satu-satunya solusi adalah menerima Kristus, sang kebenaran sejati, dan terus-menerus tinggal di dalam firman-Nya. Dengan menerima Kristus, secara status kita dimerdekakan, dan dengan tetap berada di dalam firman-Nya, kita diproses untuk hidup sesuai dengan status kita yang baru tersebut. Sayangnya, mereka justru menolak dan semakin membenci Tuhan Yesus, karena kebenaran itu bagi mereka menyakitkan dan mengganggu privasi. Alangkah tragisnya, bukan? Lebih tragis lagi karena yang sedang Tuhan Yesus ajak bicara itu dikatakan oleh Yohanes sebagai orang-orang Yahudi yang percaya, bukan mereka yang terang-terangan memusuhi Tuhan Yesus. Artinya, orang percaya yang masih bisa dibutakan dan dibelenggu oleh kebohongan serta menjadi hamba dosa. Sebab percayanya masih merupakan percaya yang sementara. Percaya yang memerdekakan adalah percaya yang dibuktikan dengan menjadi murid Tuhan Yesus. Murid selalu mengikuti gurunya kemanapun dia pergi, mendengar semua pengajarannya, berpikir seperti dia berpikir, melakukan seperti yang dia lakukan, dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan dia. Karena itu, agar kita terhindar dari jerat kebohongan, mari kita pastikan bahwa kita adalah murid Kristus, bukan sekedar percaya. Amin.